Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania, NPM 1841421. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai kerangka Pisces di dalam tujuan analisis perancangan sistem informasi. Alasannya dilakukan analisa terhadap sistem informasi adalah untuk mengetahui secara rinci suatu permasalahan yang terdapat di dalam sistem yang lama atau sistem existing. Setelah dilakukannya analisis, barulah kita dapat menentukan usulan solusi penyelesaian berbentuk desain untuk sistem yang baru. Hal ini dapat membuat sistem menjadi lebih efektif dan efisien. Kita bisa menggunakan kerangka Pisces sebagai tujuan untuk analisa perancangan sistem informasi. Pisces di sini terdapat performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan yang terakhir adalah service. Hasil kerja dari sebuah sistem dapat mempengaruhi keberlangsungan sistem itu sendiri. Untuk mengetahui apakah sistem dapat terus beroperasi, hasil kerja sistem dapat kita lihat lewat pengukuran throughput serta respon time. Throughput artinya akumulasi data atau jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sistem di dalam suatu waktu tertentu. Throughput sistem yang terbaik yaitu yang dapat mengakumulasikan sistem dalam jumlah yang banyak di dalam suatu waktu. Sementara respon time berarti rata-rata atau waktu yang tertunda saat sistem sedang melakukan sebuah transaksi. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan sistem untuk melakukan transaksi, semakin baik pula kualitas dari sistem tersebut. Sebuah sistem harus memiliki informasi yang berkualitas agar menjadi sistem yang memiliki daya saing tinggi, dengan syarat informasi yang dimiliki harus relevan. Lalu ada aspek yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Seperti pada dasar hukum ekonomi, sebuah sistem sebisa mungkin tidak mengalami kerugian. Maka tugas pengelola sistem adalah mengeluarkan modal sekecil mungkin dengan tetap meraup keuntungan sebesar-besarnya. Setiap sistem seiring waktu akan mendapati masalah ataupun kesalahan yang harus diperbaiki. Guna dari kontrol atau pengawasan ini adalah untuk mengetahui kesalahan apa yang terdapat di dalam sistem. Setelah dilakukannya proses analisis, sistem diharapkan dapat mendeteksi jika di masa yang akan mendatang terdapat masalah yang serupa. Aspek yang kelima yaitu efisiensi. Demi mendapatkan efisiensi dalam proses dan kerja sebuah sistem, diperlukannya pengembangan terhadap sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa SDM atau sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dapat menunjang keberhasilan dalam pengembangan sebuah sistem. Lalu, aspek yang terakhir adalah service. Service berarti pelayanan yang ada di dalam sistem. Misalkan, contohnya perekapan data ke dalam laporan yang diolah langsung oleh sistem, sehingga si pengelola sistem dapat dengan mudah memperoleh informasi dari data tersebut tanpa harus merekap secara manual. Demikianlah penjelasan mengenai 6 aspek yang ada di dalam kerangka Pisces. Jadi, kerangka Pisces ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah sebuah sistem sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jika ternyata saat dianalisis, sistem memiliki salah satu aspek yang belum terpenuhi, dibutuhkannya atau diperlukannya pengembangan lagi terhadap sistem tersebut. Tetapi, pengembangan bisa dilakukan sekalipun sistem sudah mendekati atau sudah memenuhi aspek, tergantung dari keinginan pengelola sistem ataupun ownernya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Nama saya Dania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.